Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desri Cahaya Pratiwi dengan NIM C1B023075. Di sini saya akan menganalisis studi kasus, tantangan penanganan keluhan dan dampaknya pada kepuasan pelanggan di PT Indonesia Telkom. PT Indonesia Telkom adalah penyedia layanan telekomunikasi yang cukup besar di Indonesia. Dalam beberapa bulan terakhir, perusahaan mengalami penurunan signifikan dalam skor kepuasan pelanggan atau Customer Satisfaction Score atau CSAT. Analisis awal menunjukkan bahwa salah satu penyebab utama adalah proses penanganan keluhan pelanggan yang lambat, tidak responsif, dan seringkali tidak memberikan solusi yang memuaskan. Permasalahannya yang pertama, proses penanganan keluhan yang tidak efisien, yaitu pelanggan melaporkan kesulitan dalam menghubungi layanan pelanggan, waktu tunggu yang lama, dan transfer antar departemen yang berulang tanpa kejelasan solusi. Yang kedua, kurangnya personalisasi dalam penanganan, yaitu keluhan sering ditangani secara general tanpa memahami konteks spesifik atau riwayat interaksi pelanggan. Yang ketiga, kurangnya komunikasi proaktif, yaitu pelanggan jarang mendapatkan informasi perkembangan status keluhan mereka secara berkala. Yang keempat, dampak pada retensi pelanggan, yaitu peningkatan jumlah pelanggan yang beralih ke kompetitor atau churn rate mulai terlihat sebagai dampak dari ketidakpuasan ini. Pertanyaan yang pertama, identifikasi akar penyebab dari permasalahan penanganan keluhan di PT Indonesia Telkom. Gunakan alat analisis seperti fishbone diagram atau diagram Ishikawa jika diperlukan. Jadi jawabannya, jika kita lihat dari permasalahan yang terjadi, akar utamanya ada di kurang terkelolanya sistem penanganan keluhan secara menyeluruh. Fishbone diagram faktor penyebab yang pertama, manusia atau SDM, yaitu kurangnya pelatihan staf customer service serta rendahnya empati dan keterampilan komunikasi. Yang kedua, metode atau proses, yaitu alur penanganan keluhan terlalu panjang dan tidak terstruktur dan sering terjadi transfer antar departemen tanpa solusi. Yang ketiga, teknologi, yaitu tidak ada sistem CRM yang terintegrasi dan tidak tersedia pelacakan status keluhan secara real-time. Yang keempat, material atau informasi, yaitu minimnya data riwayat pelanggan yang digunakan saat menangani keluhan, serta tidak ada segmentasi pelanggan dalam pengelolaan keluhan. Yang kelima, lingkungan organisasi, yaitu kurangnya koordinasi antar tim dan budaya organisasi yang belum berorientasi pada pelanggan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana PT Indonesia Telkom dapat merancang ulang proses penanganan keluhan yang lebih efektif dan efisien? Pertimbangkan aspek teknologi, sumber daya manusia, dan alur kerja. Agar prosesnya menjadi lebih efisien dan efektif, Telkom perlu melakukan pembenahan dari 3 sisi utama. Yang pertama, teknologi, yaitu gunakan sistem CRM yang bisa menyimpan semua data dan interaksi pelanggan secara terpusat, sehingga petugas bisa langsung melihat histori saat menangani komplain. Yang kedua, SDM, yaitu lakukan pelatihan rutin untuk customer service agar bisa memahami cara menangani pelanggan dengan sikap ramah dan solutif. Yang ketiga, alur kerja, yaitu rancang SOP baru yang lebih ringkas tanpa harus transfer antar departemen berkali-kali. Misalnya, buat tim khusus keluhan yang bisa langsung menyelesaikan masalah pelanggan dari awal sampai akhir. Pertanyaan yang ketiga, strategi apa yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan personalisasi dalam layanan pelanggan dan penanganan keluhan? Yang pertama, segmentasi pelanggan, yaitu berdasarkan riwayat interaksi, jenis pelayanan, dan nilai pelanggan. Yang kedua, penyesuaian respon, yaitu petugas menggunakan data riwayat pelanggan agar respon terasa lebih pribadi. Yang ketiga, rekomendasi solusi khusus, yaitu sistem CRM menyarankan solusi berdasarkan masalah serupa yang pernah terjadi sebelumnya. Yang keempat, tim khusus untuk pelanggan prioritas, yaitu menangani pelanggan dengan nilai tinggi atau high value customer secara lebih personal. Pertanyaan yang keempat, bagaimana PT Indonesia Telkom dapat meningkatkan komunikasi dengan pelanggan terkait status keluhan mereka? Yang pertama, notifikasi berkala, yaitu kirim update otomatis via SMS, email, atau aplikasi. Yang kedua, portal self-service, yaitu pelanggan bisa cek status keluhan secara mandiri. Yang ketiga, petugas follow up,
yaitu ada peran khusus untuk memberi informasi perkembangan kasus secara langsung. Yang keempat, penggunaan multi saluran atau omnichannel, yaitu komunikasi bisa dilanjutkan dari media manapun seperti email, telepon, dan aplikasi tanpa mengulang masalah. Pertanyaan yang kelima, metrik apa saja yang relevan untuk mengukur keberhasilan implementasi perbaikan dalam manajemen jaringan pelanggan dan penanganan keluhan? Yang pertama, Customer Satisfaction Score atau CSAT, yaitu skor setelah keluhan diselesaikan. Yang kedua, First Contact Resolution atau FCR, yaitu presentasi keluhan yang selesai dalam kontak pertama. Yang ketiga, Average Handling Time atau AHT, yaitu rata-rata waktu penyelesaian keluhan. Yang keempat, Net Promoter Score atau NPS, yaitu kesediaan pelanggan merekomendasikan layanan. Yang kelima, Churn Rate, yaitu tingkat pelanggan yang berhenti berlangganan. Yang keenam, jumlah keluhan yang tertangani, yaitu persentase keluhan yang ditangani dengan tepat waktu. Pertanyaan yang keenam, rekomendasi solusi jangka panjang untuk membangun hubungan pelanggan yang lebih kuat dan meningkatkan loyalitas. Jadi jawabannya, kalau Telkom ingin pelanggan tetap setia, mereka harus membangun hubungan yang lebih kuat, bukan hanya menyelesaikan masalah. Caranya yang pertama, membangun budaya perusahaan yang mengutamakan pelanggan, bukan sekedar mengejar target. Yang kedua, memberikan reward atau program loyalitas untuk pelanggan yang sudah lama. Yang ketiga, melibatkan pelanggan dalam survei dan mengajak mereka memberi saran untuk perbaikan layanan. Yang keempat, jangan tunggu pelanggan mengeluh memberi informasi atau solusi sebelum masalah muncul. Misalnya saat ada gangguan jaringan. Yang kelima, pastikan semua divisi di perusahaan saling terhubung dan berbagi informasi agar pengalaman pelanggan terasa konsisten dan menyenangkan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa permasalahan penanganan keluhan di PT Indonesia Telkom terletak pada belum terintegrasinya sistem dan kurangnya pendekatan yang berpusat pada pelanggan. Berdasarkan analisis Fishbone, penyebabnya melibatkan aspek SDM, proses, teknologi, informasi, dan budaya organisasi. Untuk mengatasi hal ini, Telkom perlu merancang ulang sistem penanganan keluhan secara menyeluruh. Langkah kunci meliputi pemanfaatan teknologi CRM yang terpusat, peningkatan kompetensi petugas layanan, serta penyusunan SOP yang lebih ringkas dan efisien. Upaya personalisasi layanan melalui segmentasi pelanggan, penggunaan riwayat interaksi, dan penanganan oleh tim khusus juga menjadi strategi penting. Komunikasi dengan pelanggan harus diperkuat melalui notifikasi otomatis, portal self-service, serta pendekatan omnichannel agar pelanggan merasa didengar dan diperhatikan. Keberhasilan strategi ini dapat diukur melalui metrik seperti CSAT, FCR, NPS, dan churn rate. Untuk jangka panjang, Telkom perlu membangun budaya perusahaan yang mengutamakan pelanggan, proaktif dalam menyampaikan informasi, serta menciptakan keterlibatan pelanggan dalam pengembangan layanan. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan memperkuat posisi di industri. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.